Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul ibadah, syahrul ladzi unzila fihil qur'an lil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikan nikmat, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan tentunya, sehat walafiat, sehat dohir maupun batin, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas puasa di bulan suci Ramadan. Masyaallah hadirun rahimakumullah. Ya. Puasa merupakan kewajiban bagi umat muslim, sehingga kualitas puasa itu juga ditentukan bagaimana kita menjalani proses puasa tersebut. Ibadah ini, ya, ibadah puasa ini oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Yang kedua adalah puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah orang yang khusus ya, atau spesial. Pada kesempatan kali ini, ya, saya akan membahas bagaimana kemudian puasa kita menjadi berkualitas, ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasanya orang yang berkualitas, yaitu puasa yang tidak hanya kemudian menahan makan dan minum saja, atau menahan dari tidak berhubungan suami istri. Coba bayangkan kalau kita hanya tidak makan, tidak minum, ya mungkin kambing pun juga bisa, ya. Kambing itu tidak makan, tidak minum, tidak usah dikumpulkan antara kambing laki-laki dan perempuan, mungkin beres. Puasa orang khusus itu tidak hanya itu, tetapi puasa yang berkualitas adalah puasa yang kemudian bagaimana kita bisa mengekang segala hawa nafsu kita, tidak hanya zahir tapi juga batiniah kita juga harus berpuasa. Ya. Artinya apa? Kita juga harus menghindari perbuatan yang, bahasanya kalau di sini ini, perbuatan yang keji atau bertindak tidak sesuai syariat. Contoh mungkin kita mengumpat. Kalau sekarang karena musimnya media sosial, kita memprovokasi melalui medsos kita. Ini juga merupakan hal-hal yang, mohon maaf, dilarang dan bisa mengurangi pahala kita. Sehingga orang-orang khusus maka harus ngerekso, harus menahan dari segala sesuatu itu. Kemudian tidak hanya menahan, tapi orang-orang khusus itu juga akan mengisi, ya, kesehariannya. Ya, ketika dia berpuasa, maka dia juga harus menunjukkan bahwa puasa ini menjadi penyemangat kita dalam bekerja. Itu juga penting. Karena kadang kita menjadikan alasan puasa ini untuk bermalasan. Tidak. Puasa yang berkualitas adalah puasa yang tentunya itu tadi, kita tidak hanya makan dan minum, tidak hanya mencegah diri untuk berhubungan dengan suami istri, ya, berhubungan suami istri, tapi juga menahan lesan kita dari hal-hal yang dilarang Allah. Menahan hati kita untuk tidak berprasangka buruk. Itu juga merupakan puasa yang menjadikan puasa kita berkualitas. Kemudian setelah itu semua kita mengisi, mungkin dengan ngaji. Kalau yang bekerja ya harus semangat bekerjanya. Yang kemudian yang bertani mungkin, atau kemudian yang ngajar mungkin, atau kemudian siapapun yang menjalankan kewajiban sehari-hari, mencari maisha. Basa Jawa itu pangupo jiwa, ya. Itu tentu juga harus dijalankan dengan penuh semangat.
Kenapa? Karena ketika kita menjalankan itu, ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan, khususnya ketika kita berpuasa, maka tentu pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan sampai berlipat sampai 1000 kali. Maka dari itu seharusnya pelecut semangat ini menjadikan kita, ya, yang hari ini berpuasa itu lebih bersemangat, ya. Kemudian kehidupan kita juga berkualitas, dan insya Allah ketika kita menjalankan seluruh syariat yang ada, maka ya selain hidup kita menjadi berkah, tentunya ya rezeki kita juga akan melimpah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin ya hari ini kita berpuasa sehingga mungkin produktivitas pekerjaan tidak secepat atau sebanyak biasanya. Tetapi ingat bahwa ada keberkahan di situ. Ketika kita berpuasa melakukan kewajiban terus kemudian kita masih bekerja dengan giat, tentu itu akan mendapatkan keberkahan dan rizki min haitsu la yahtasib. Maka dari itu, ma'asyiral hadirun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kita meniatkan diri kita untuk menjaga kualitas puasa kita sehingga kita umpamanya nanti sampai puncak kebaikan yaitu husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lil haqq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.